Gue mau cerita sesuatu yang aneh banget. Dan jujur, sampai sekarang gue masih mikir, ini nyata atau cuma mimpi buruk yang terlalu nyata? Kalian semua pasti punya HP kan? Benda kecil yang hampir nggak pernah lepas dari tangan kita. Kita pakai buat chat, telepon, kerja, bahkan curhat. Tapi pernah nggak kepikiran, kalau sebuah HP juga bisa nyimpen rahasia, bahkan mungkin nyimpen arwah? Kisah ini gue kasih judul, Pesan Terakhir dari HP Bekas. Selamat datang di Reflektor. Shh, cerita ini bukan untuk menakut, jadi siapkan mentalmu. Jadi ceritanya gini, ada satu cowok namanya Raka, umurnya 27 tahun, baru pindah ke kota buat kerja. Hidupnya pas-pasan banget, gaji cuma cukup buat bayar kontrakan sama makan. Suatu sore, dia iseng jalan ke Pasar Loak. Kalian tahu kan, Pasar Loak itu isinya barang-barang bekas yang campur aduk. Ada TV tabung jadul, kipas angin karatan, sepeda tanpa ban, pokoknya macam-macam. Nah, mata Raka langsung berhenti di satu benda. Sebuah HP Android lama, tapi kondisinya masih mulus. Harganya cuma 100.000. Kebayang kan? Murah banget, gila. Raka penasaran. Dia nanya ke penjualnya, seorang bapak-bapak tua dengan wajah muram. "Pak, ini HP masih bisa nyala nggak?" Si bapak ngeliatin Raka lama banget, kayak mikir sesuatu. Lalu senyum tipis. "Nyala. Kalau mau, ambil aja. Murah." Raka masih curiga. "Kenapa murah banget, Pak?" Si bapak ngeluarin napas panjang. "Kalau mau beli ya beli. Jangan banyak tanya. Namanya juga barang bekas. Pasti ada cacatnya." Raka agak ragu, tapi akhirnya beli juga. Dia mikir, ya udahlah, rezeki. Lagian butuh banget HP baru. Malam itu, di kontrakannya yang sempit, Raka nyalain HP itu. Layarnya nyala terang. Aneh, baterainya full. Padahal HP itu udah lama teronggok di Pasar Loak. Pas dia buka aplikasi SMS, bulu kuduknya langsung berdiri. Ada ratusan pesan draft di sana. Semua isinya mirip-mirip. "Tolong aku. Selamatkan aku dikurung. Jangan biarkan aku mati di sini." Bayangin, kalian nemu ratusan SMS kayak gitu di HP yang baru kalian beli. Raka langsung merinding. Dia coba hapus semua draft itu. Tapi, setiap kali aplikasi ditutup, pesannya muncul lagi. Bahkan tambah banyak. Raka makin gak nyaman. Tapi dia coba nenangin diri. Mungkin aja pemilik lama orang stres atau lagi iseng. Tapi, sekitar tengah malam, HP itu tiba-tiba bunyi. Notifikasi SMS terkirim. Raka kaget. Loh, pulsa aja nggak ada. Dia juga nggak ngetik apapun. Kok bisa ada SMS terkirim? Pas dia buka, darahnya langsung dingin. Pesan itu dikirim ke nomor pribadinya sendiri. Isinya singkat. "Aku sudah di sini, tepat di belakangmu." Dengan jantung deg-degan, Raka langsung noleh ke belakang. Kosong, gak ada siapa-siapa. Tapi entah kenapa, malam itu kamar kontrakannya terasa dingin banget. Kayak ada yang berdiri di pojokan, ngeliatin dia tanpa suara. Besok paginya, Raka berusaha meyakinkan diri kalau apa yang terjadi semalam cuma kebetulan. Mungkin sistem HP-nya error, atau ada bug aneh. Tapi dalam hati kecilnya, rasa nggak enak itu masih ada. Dia coba bawa HP itu ke tempat servis. Teknisi ngecek sebentar, lalu geleng-geleng kepala. "Mas, HP ini aneh. Semua sistemnya normal. Tapi ada satu hal." "Apa?" tanya Raka. "Memori SMS-nya kayak nggak bisa dihapus. Udah saya reset total, tapi data lama tetap muncul. Kayak ada yang nulis ulang dari dalam." Raka cuma bisa ketawa kering. "Mungkin softwarenya rusak parah." Teknisi itu menepuk bahunya. "Kalau saya jadi mas, saya buang aja HP ini. Gak beres." Raka pulang dengan pikiran campur aduk. Buang HP? Sayang banget. Lagian masih bisa dipakai buat WhatsApp, nonton YouTube, atau kerjaan kantor. Ya udahlah, dia putusin tetap dipakai. Malam kedua. Sekitar jam 12 malam, Raka lagi rebahan main HP barunya. Tiba-tiba
HP itu nge-freeze sebentar. Lalu aplikasi SMS kebuka sendiri. Di layar ada satu pesan baru di draft. Isinya cuma satu kalimat. "Kenapa kamu nggak percaya?" Raka refleks melempar HP ke kasur. Dadanya berdegup kencang. Gila, ini siapa yang nulis? Dia ambil HP lagi, coba hapus. Tapi belum sempat, layar kedip-kedip, lalu pesan itu terkirim sendiri. Ke nomor siapa? Ke nomor Raka yang satunya, nomor lama yang masih dipakai di HP rusaknya dulu. HP lamanya udah mati, tapi tiba-tiba bunyi notifikasi SMS masuk. Padahal HP itu udah rusak dan gak ada sinyal. Dengan tangan gemetar, Raka tekan tombol power HP lamanya. Anehnya, nyala. Dan di layar, SMS masuk dari HP barunya. "Aku sudah di sini, tepat di belakangmu." Kalimat itu lagi, sama persis seperti semalam. Raka langsung noleh ke belakang. Kosong. Lagi-lagi kosong. Tapi kali ini dia yakin banget ada hembusan nafas dingin lewat di tengkuknya. Ketukan di jendela. Raka coba nenangin diri. Dia minum air, matiin lampu, lalu rebahan. Belum sempet tidur, tiba-tiba ada ketukan di jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Pelan tapi jelas. Kontrakan Raka ada di lantai 2. Gak mungkin ada orang di luar jendela. Dengan deg-degan, dia beranikan diri buka tirai. Gelap, gak ada apa-apa. Tapi di kaca jendelanya, jelas terlihat bekas tangan basah. Kayak ada yang nempelkan telapak dari luar. Raka mundur pelan-pelan. HP di kasur bergetar lagi. Notifikasi SMS masuk. Dengan jantung mau copot, dia lihat isinya. "Kenapa kamu buka tirai? Kan aku udah bilang aku di sini." Raka mulai panik. Udah gak tahan, Raka taruh HP itu di meja dan keluar kamar. Dia coba tidur di ruang tamu, nyalain TV biar ada suara. Tapi HP itu tiba-tiba bunyi notifikasi lagi. Keras banget, sampai kayak ada di samping telinga. Dia nengok ke meja. HP itu gak ada di sana. Dia cari-cari dengan panik dan HP itu ternyata udah ada di tangannya sendiri. Padahal dia gak merasa ngambil apalagi mindahin. Layar nyala otomatis, kamera depan kebuka sendiri. Dan di layar, Raka bisa lihat wajahnya. Tapi di belakang wajahnya, ada bayangan hitam berdiri di pojokan ruangan. Dia refleks noleh ke belakang, kosong. Balik lagi ke layar HP, bayangan itu masih ada. Tiba-tiba, kamera ngezoom otomatis ke bayangan itu dan suara lirih keluar dari speaker. "Akhirnya kamu bisa lihat aku." Raka langsung banting HP itu ke lantai. Layar pecah, baterai copot. Tapi anehnya, HP itu masih nyala. SMS baru muncul di layar retak. "Sekarang giliranmu." Dan malam itu, Raka gak bisa tidur sama sekali. Bukan cuma karena suara ketukan di jendela yang terus-terusan, tapi juga karena setiap kali dia pejamkan mata, dia merasa ada seseorang yang duduk di pojokan kamar, memperhatikan dia. Setelah 2 malam di teror HP itu, Raka udah gak bisa anggap ini cuma kebetulan. Dia mulai kepikiran, sebenarnya siapa sih pemilik HP ini sebelumnya? Kalau dipikir-pikir, HP bekas kayak gini kan pasti ada sejarahnya. Dan pesan-pesan minta tolong itu kayaknya bukan sekedar iseng. Cari tahu lewat nomor. Raka coba buka kontak di HP itu. Sebagian besar udah kosong, tapi ada satu nomor yang masih tersimpan dengan nama Sinta. Raka penasaran. Dia coba searching nomor itu di internet. Dan disitulah dia nemuin sesuatu yang bikin bulu kuduknya merinding. Nomor itu ternyata pernah dilaporkan dalam sebuah kasus hilangnya seorang mahasiswi bernama Sinta. Gadis itu hilang 2 tahun lalu, tanpa jejak. Katanya terakhir kali dia sempat kirim SMS ke teman deketnya, minta tolong. Dan setelah itu, lenyap. Raka nanya ke warga. Raka makin penasaran. Besoknya dia keliling kota, coba nanya-nanya ke warga sekitar.
Beberapa orang langsung diam begitu nama Sinta disebut. Ada yang cuma geleng kepala, ada juga yang langsung ganti topik. Tapi akhirnya ada satu ibu-ibu warung yang berani cerita. "Oh, Sinta ya? Kasian banget anak itu. Cantik, pinter, baik. Tapi entah kenapa dia bisa hilang itu aja. Katanya sih terakhir kali kelihatan sama pacarnya. Setelah itu nggak pernah pulang lagi." Raka langsung merinding. Jadi benar, HP ini memang milik cewek yang hilang itu. Balik ke kontrakan. Malamnya Raka makin gelisah. Dia taruh HP itu di meja, tapi terus kepikiran. Akhirnya dia coba beraniin diri buka galeri foto. Dan jantungnya langsung berhenti sejenak. Ada banyak foto di sana. Semua gelap, buram, kayak diambil sembarangan. Tapi di salah satu foto, jelas ada wajah seorang gadis. Pucat, matanya sembab, seakan abis nangis. Itu pasti Sinta. Tapi yang bikin makin ngeri, di foto-foto berikutnya, wajah gadis itu makin rusak. Kulitnya sobek, matanya hitam, bibirnya robek. Seakan dia bukan manusia lagi. Raka langsung nutup galeri. Tangannya gemeteran. HP itu bergetar lagi. Muncul SMS baru. "Kamu udah lihat aku kan? Jangan tinggalkan aku. Aku butuh kamu." Mimpi buruk. Malam itu, Raka akhirnya ketiduran di kursi. Dia mimpi. Dalam mimpi itu, dia ada di sebuah ruangan gelap. Di depannya, ada seorang gadis dengan wajah pucat, rambut acak-acakan, tangan penuh luka. Gadis itu menatapnya dengan mata kosong, lalu berbisik, "Kenapa kamu gak tolong aku? Aku masih di sini. Terkubur, terkunci." Raka terbangun dengan nafas tersengal. Dan HP itu ada di pangkuannya, padahal dia yakin banget tadi ditaruh di meja. Di layar ada draft pesan baru. Isinya cuma koordinat, angka-angka, kayak titik lokasi. Raka bingung. Dia makin bingung. Ini beneran arwah minta tolong atau cuma halusinasi gue sendiri? Tapi rasa penasarannya makin besar. Dia coba catat koordinat itu. Besok dia bertekad buat cari tahu tempat yang ditunjuk. Satu hal yang pasti, dia udah nggak bisa kabur dari HP itu. Karena makin hari, pesan-pesan dari Sinta terasa makin hidup. Sejak dapat koordinat misterius itu, hidup Raka makin kacau. Dia nggak berani tidur di kamar, sering begadang sampai pagi. Dan yang lebih parah, HP itu mulai ngirim pesan sendiri. Bukan cuma ke nomor Raka, tapi juga ke orang-orang lain. SMS pertama ke teman kerja. Hari itu, Raka lagi di kantor. Dia taruh HP bekas itu di laci, biar nggak ganggu kerja. Tapi tiba-tiba teman sekantornya, Dimas, nengok ke arah Raka sambil ketawa. Rak, lo ngapain sih iseng kirim SMS serem ke gue?" Raka bingung. "Hah? SMS apaan?" Dimas kasih lihat HP-nya. Dan di sana ada pesan dari nomor HP bekas itu. Isinya, "Aku tahu kamu, giliranmu berikutnya." Dimas kira Raka cuma bercanda, tapi Raka pucat, gak bisa jawab. Hilangnya Dimas. Besoknya, Dimas gak masuk kerja. Atasan bilang dia gak ada kabar, HP-nya mati. Teman-teman kantor santai aja, mikir Dimas mungkin lagi kabur sama pacarnya. Tapi Raka tahu, ini pasti ada hubungannya sama SMS itu. Dia merinding sendiri. Keringat dingin bercucuran. Jangan-jangan dia beneran jadi korban. SMS kedua. Belum sempat tenang, malamnya HP itu lagi-lagi bergetar. Raka lihat layar, ternyata ada SMS terkirim otomatis ke nomor temennya yang lain, Arif. Pesannya pendek,
tapi bikin jantung mau copot. Aku udah dekat, kamu nggak bisa kabur. Raka langsung telepon Arif, coba ngasih tahu buat hati-hati. Tapi Arif malah ketawa. Halah, lu kebanyakan nonton film horor, Rak, santai aja lah. Dan bener aja, keesokan harinya Arif juga nggak bisa dihubungi lagi. Hilang. Raka panik. Sekarang Raka bener-bener panik. Dia coba buang HP itu ke tong sampah. Tapi tiap kali balik ke kamar, HP itu selalu ada lagi di mejanya. Dibanting, tetap nyala. Dibakar, layarnya tetap hidup, menampilkan pesan-pesan baru. Yang bikin makin gila, pesan berikutnya malah terkirim ke ibunya sendiri di kampung. Isi pesannya, giliranmu sebentar lagi. Raka langsung panik, buru-buru nelpon ibunya. Untungnya ibunya masih baik-baik aja. Tapi dari seberang telepon, Raka dengar suara aneh. Bukan suara ibunya, tapi suara perempuan lirih berbisik di belakang. Kamu gak bisa selamatin mereka semua. Tekanan mental. Malam itu Raka duduk di lantai, rambutnya berantakan, matanya merah. Dia udah gak tahu harus gimana. Kenapa HP ini milih dia? Kenapa malah orang-orang di sekitarnya jadi korban? HP itu bergetar lagi. Pesan baru muncul di layar. Kalau kamu gak bantu aku akan ambil semua orang yang kamu kenal. Dan saat Raka baca itu, tiba-tiba pintu kamar kontrakannya bergetar kenceng. Duar, duar, duar. Kayak ada yang nendang dari luar. Raka nekat buka pintu. Tapi begitu pintu terbuka, gak ada siapa-siapa. Cuma angin malam yang dingin menusuk sampai tulang. Dia balik ke kamar, dan di meja, HP itu udah nyala sendiri. Layar menampilkan foto terbaru. Wajah ibunya lagi tidur di rumah kampung. Malam setelah kejadian pintu kamar digedor itu, Raka udah hampir nyerah. Dia duduk di pojok kamar, HP bekas itu ditaruh di lantai. Matanya nggak bisa lepas dari layar yang terus nyala meski udah low bat. HP yang nggak bisa mati. Biasanya HP kalau baterai habis ya mati kan? Tapi HP ini beda. Baterai udah 1%, tapi tetap aja layarnya terang. Dan di layar itu tiba-tiba muncul tulisan, "Aku kedinginan, aku sendirian, jangan tinggalin aku." Raka merinding. Dia coba cabut baterainya. HP mati sebentar, tapi 5 detik kemudian nyala lagi, padahal baterai belum dipasang. Gila, ini HP apa setan sih? Gumam Raka dengan suara gemetar. Suara pertama. Gak lama, dari speaker HP itu muncul suara lirih. Pelan banget, kayak suara cewek nangis. Awalnya samar, lama-lama jelas. Seseorang berbisik, "Tolong aku, tolong aku." Raka langsung panik, tapi penasaran. Dia tempelin HP itu ke telinganya. Dan jelas banget dia dengar suara perempuan. "Aku dikurung, aku gak bisa keluar. Tolong aku temuin." Raka langsung lemas. Suara itu jelas banget, kayak nyata. Bukan rekaman, bukan error, tapi suara seseorang. Bener-bener ngomong ke dia. Malam yang panjang. Raka taruh HP itu di meja, coba cuekin. Tapi suara tangisan itu gak berhenti. Malah makin keras, makin jelas. Dan yang bikin makin gila, suara itu kayak pindah-pindah tempat. Kadang dari speaker HP, kadang dari bawah kasur, kadang dari arah pintu kamar.
Sampai akhirnya suara itu berbisik tepat di telinga Raka. "Aku ada di belakangmu." Raka spontan noleh. Kosong, tapi bau anyir darah tiba-tiba nyebar di kamar. Kamera depan. HP itu kembali nyala sendiri. Kali ini kamera depan aktif. Di layar, Raka bisa lihat wajahnya sendiri. Pucat, mata merah, keringat dingin bercucuran. Tapi ada bayangan samar di belakang. Seorang cewek, rambut panjang berantakan, wajahnya pucat kayak mayat. HP otomatis ngezoom ke wajah cewek itu. Dan suara lirih keluar lagi. "Kamu udah lihat aku kan? Aku gak bisa pergi kalau kamu gak nolongin." Raka hampir jatuh pingsan. Dia banting HP itu ke lantai sampai layar pecah. Tapi suara itu masih kedengeran. Sekarang malah langsung keluar dari lantai, dari dinding, dari udara kamar. Permintaan aneh. Di tengah ketakutan itu, HP bergetar lagi, layar retak tapi tetap menampilkan pesan baru. "Temui aku, di tempat aku dikubur." Raka gemetar. Dia langsung ingat koordinat misterius yang sempat muncul sebelumnya. Mungkin itu maksudnya. Mungkin itu lokasi tempat Sinta, pemilik HP ini, terakhir kali terlihat. Dan dari suara tangisan itu, Raka mulai sadar kalau nggak nurutin permintaan itu, arwah di dalam HP nggak bakal berhenti meneror. Sejak malam suara-suara itu, Raka udah nggak bisa tidur nyenyak. Matanya panda, wajahnya pucat, dan tiap detik kayak ada yang ngikutin. HP itu masih ada, walaupun udah dibanting sampai retak. Layarnya nyala terus, kayak ngejek. Dan pesan terakhirnya terus muncul berulang-ulang. "Temui aku, di tempat aku dikubur." Cari jejak pemilik HP. Besok paginya, Raka coba berpikir logis. Kalau emang ada orang yang dikubur, berarti dia orang beneran. Pasti ada jejaknya, pikirnya. Dia bawa HP itu ke konter HP tempat dia beli. "Mas, dulu HP ini siapa yang jual?" tanya Raka dengan nada sok santai, padahal dalam hati gemetar. Si penjaga konter tiba-tiba diam. Mukanya berubah aneh, kayak ragu mau jawab. Akhirnya dengan suara pelan dia bilang, "HP itu dulu punya cewek, namanya Sinta. Tapi dia udah lama gak ada. Katanya hilang, gak ketemu sampai sekarang." Raka langsung merinding. Sinta, nama itu cocok sama suara cewek di HP. Mencari di internet. Malamnya Raka kepo. Dia searching di internet, Sinta hilang plus nama kota tempat dia tinggal. Dan bener aja ada berita lama. Seorang mahasiswi bernama Sinta hilang secara misterius 3 bulan lalu. Terakhir terlihat pulang malam dari kampus, hingga kini belum ditemukan. Di komentar berita itu ada orang bilang, katanya Sinta terakhir kali kelihatan di sekitar jalan sepi deket kebun tebu. Lokasinya pas banget sama titik koordinat yang pernah muncul di HP. Gangguan baru. Saat Raka lagi baca berita itu, HP tiba-tiba bergetar keras. Layarnya nyala, muncul peta digital dengan pin merah di lokasi kebun tebu. Dan kali ini suara lirih itu kedengeran lagi, tapi nggak pelan kayak dulu. Sekarang teriakannya pecah banget sampai bikin telinga sakit. "Datangi aku!" Lampu kamar Raka langsung padam. HP itu ngeflash sendiri, lampunya kedip-kedip kayak obor di tengah kegelapan. Ketakutan versus rasa penasaran. Raka duduk di pojok kamar ngos-ngosan. Pikirannya bercampur, takut, penasaran, tapi juga kasihan. Kalau bener ada mayat yang belum ketemu, berarti arwahnya nggak tenang. Kalau gue bisa nemuin dia, mungkin semua ini berhenti, pikir Raka. Tapi di sisi lain, ada rasa takut yang nggak bisa dia jelasin. Kayak kalau dia beneran datang ke sana, bukan cuma mayat yang dia temuin. Tekad Raka. Akhirnya Raka ambil keputusan. Dia siap datang ke lokasi itu. Entah apapun yang nunggu di sana. HP itu kayak ngerti niat Raka. Soalnya tiba-tiba pesan baru muncul. "Aku tunggu di kebun tebu. Jangan telat."
Dan anehnya, untuk pertama kalinya suara tangisan itu berhenti. Kosong, hening. Tapi justru keheningan itu bikin Raka makin gak tenang. Karena rasanya kayak arwah itu lagi nungguin dengan sabar. Malam itu, Raka akhirnya mutusin buat berangkat. Dia nggak mau nunggu besok, soalnya ngerasa kalau ditunda, dia malah makin dihantui. HP yang udah retak itu, dia masukin ke kantong. Aneh, layarnya nggak mati-mati, terus nunjukin arah kayak GPS. Jalanan sepi. Jam nunjukin hampir tengah malam. Raka naik motor, ngelewatin jalanan kota yang makin lama makin sepi. Awalnya masih ada lampu jalan, tapi lama-lama cuma ada kegelapan dan suara jangkrik. Motor Raka sempat mogok sebentar pas masuk jalan pedesaan. Dia panik. Sial, jangan mati sekarang dong. Untungnya mesin bisa nyala lagi, tapi hati kecilnya bilang itu bukan kebetulan. Kebun tebu yang misterius. Akhirnya, sampailah dia di depan kebun tebu. Tempatnya benar-benar bikin merinding. Pohon-pohon tebu tinggi, rapat kayak dinding hijau yang nutup semua jalan. Udara di situ beda, lebih dingin, lebih sunyi. Bahkan, suara serangga kayak hilang begitu aja. HP yang udah retak itu dia masukin ke kantong. Aneh, layarnya nggak mati-mati, terus nunjukin arah kayak GPS. Raka dorong motornya pelan-pelan masuk ke dalam jalan setapak kebun tebu. Lampu motor nyorot lurus ke depan, tapi sisi kanan kiri gelap banget. Baru beberapa langkah masuk, dia mulai dengar suara aneh. Kayak ada orang jalan di sela-sela tebu. Tapi tiap dia noleh, nggak ada siapa-siapa. Hawa dingin nusuk sampai ke tulang. Raka mulai mikir, apa gue harus balik aja? Tapi HP langsung nyala sendiri. Muncul pesan baru. Sedikit lagi. Tiba-tiba lampu motor kedap-kedip. Dan dalam kedipan cahaya itu, Raka lihat ada bayangan cewek berdiri jauh di antara tebu. Bajunya putih lusuh, rambut panjang nutupin muka. Dia nggak bergerak, cuma berdiri aja. Raka buru-buru ngegas motor, tapi ban belakang kayak selip di tanah basah. Pas dia nengok lagi ke arah bayangan itu, udah nggak ada. Suara menyebut namanya. Jantung Raka makin kencang, dan saat itu dia dengar suara lirih tepat di telinganya, padahal dia sendirian. Raka, Raka. Dia langsung nengok ke kanan kiri tapi kosong. Suara itu jelas banget, seolah ada yang berdiri tepat di sampingnya. Dia ngerasa kalau sekarang nggak cuma HP yang ngarahin dia, tapi ada sesuatu atau seseorang yang lagi mengikutin. Titik koordinat. Akhirnya, GPS di HP nunjukin titik akhir. Tengah-tengah kebun, ada tanah kosong kecil kayak lapangan mini di antara tebu. HP bergetar lagi, lalu muncul tulisan terakhir. Gali di sini. Raka berdiri di tengah tanah itu. Napasnya berat, jari tangannya dingin. Dia tahu kalau dia ngikutin instruksi ini, nggak ada jalan buat balik ke kehidupan normal. Raka berdiri di tengah kebun tebu itu. Sunyi banget. Cuma ada suara napasnya sendiri sama derit motor yang kayak ngos-ngosan. HP di tangannya masih nyala dengan satu kalimat yang gak berubah. Gali di sini. Ragu-ragu. Dia ngelirik sekitar, berharap ada orang atau tanda kalau ini cuma prank. Tapi jelas-jelas dia sendirian. Apa gue beneran harus gali tanah tengah malam gini? Pakai apa coba pikirnya? Tiba-tiba HP getar lagi. Layarnya berubah. Muncul gambar cangkul tua.
Raka bengong. Serius? Masa iya gue harus nyari cangkul sekarang? Dia muter-muter dikit dan gak lama ketemu cangkul karatan nyender di batang tebu. Padahal sebelumnya gak ada. Mulai menggali. Dengan rasa was-was dia mulai nyangkul tanah itu. Setiap cangkulan bunyinya berat banget. Kayak tanahnya keras luar biasa. Peluh mulai netes di dahinya meski udara dingin. Dan tiap kali cangkulnya masuk tanah, dia kayak dengar bisikan halus dari bawah. "Lepaskan aku. Cepat, cepat." Raka berhenti. Apa gue halu? Tapi begitu dia coba lanjut, suara itu makin jelas, makin dekat, kayak ada orang beneran di dalam tanah. Bau busuk. Setelah beberapa menit, tanahnya mulai terbuka. Aroma aneh keluar. Busuk, tajam, bikin mual. Kayak bangke yang udah lama banget dikubur. HP getar lagi, muncul tulisan baru. Sedikit lagi. Jantung Raka makin kenceng. Dia udah pengen kabur tapi tangannya kayak dipaksa terus ngegali. Temuan mengerikan. Akhirnya cangkulnya nyenggol sesuatu yang keras. Awalnya Raka kira batu, tapi pas dia singkirin tanahnya, yang kelihatan justru jari tangan manusia. Jari itu udah kering, tinggal tulang dan sisa kulit nempel. Tapi yang bikin Raka hampir pingsan, jari itu masih bergerak. Jeritan dari dalam tanah. Tiba-tiba dari lubang itu keluar suara teriakan nyaring. Bukan cuma satu, tapi banyak. Kayak ada puluhan orang yang terjebak di bawah tanah dan nyoba keluar. Raka langsung jatuhin cangkulnya mundur sambil gemeteran. Tebu-tebu di sekitar ikut bergoyang sendiri kayak ada sesuatu yang lagi jalan di antara mereka. HP di tangan Raka nyala lagi. Kali ini tulisannya lebih menyeramkan. "Kau sudah membangunkan mereka." Munculnya sosok. Tanah di lubang itu mulai retak, kebuka lebih lebar. Dari dalam muncul tangan-tangan hitam, kurus, nyoba narik diri keluar. Ada yang gak punya kepala, ada yang matanya bolong, ada juga yang cuma tinggal setengah badan. Raka teriak sekenceng-kencengnya, motor dia tendang biar nyala. Tapi sebelum bisa kabur, dia sadar. Salah satu sosok itu gak asing. Wajahnya mirip banget sama orang yang fotonya pernah muncul di HP itu. Dan lebih ngeri lagi, sosok itu menatap Raka sambil bilang dengan suara serak, "Sekarang giliranmu." Raka akhirnya berhasil kabur dari kebun tebu itu. Motornya hampir nyungsep karena jalan gelap dan tangannya gemeteran. Begitu sampai rumah, dia langsung banting HP itu ke meja. "Udah cukup, gue nggak mau lagi urusan sama benda sialan ini," teriaknya. Tapi HP itu nyala sendiri. Layarnya gelap, cuma ada tulisan putih. "Belum selesai." Mencari jawaban. Raka udah nggak kuat lagi hidup dalam teror. Akhirnya dia kepikiran buat nyari tahu asal-usul HP itu. Besok paginya dia balik ke counter tempat dia beli. Si pemilik counter awalnya pura-pura nggak tahu. Tapi begitu Raka maksa, wajahnya pucat. "Mas, HP itu sebenarnya barang titipan. Ada orang yang maksa jual padahal saya udah nggak mau terima. Katanya, HP itu milik saudaranya yang meninggal nggak wajar." Raka langsung ngerasa tengkuknya dingin. Meninggal gimana maksudnya? Cerita dari penjual. Pemilik counter akhirnya cerita. HP itu dulunya milik seorang mahasiswa. Katanya anak itu sering main dark web, masuk ke forum-forum aneh. Sampai suatu hari, dia ikut semacam ritual online lewat grup rahasia. Setelah itu, HP-nya jadi aneh. Setiap malam, ada pesan minta tolong, ada draft tulisan aneh, dan kadang kamera nyala sendiri. Singkat cerita, si mahasiswa itu ditemukan meninggal di kosnya. Bukan bunuh diri, tapi tubuhnya kering kayak mayat yang udah berbulan-bulan dikubur. Padahal baru seminggu dia hilang. Raka mulai menghubungkan. Raka merinding parah. Flashback ke malam kemarin, dia lihat sosok di kebun tebu, tangan bergerak, jeritan orang,
Kayaknya itu semua ada hubungannya sama ritual aneh yang diceritain pemilik konter. Terus kenapa HP-nya nggak dimusnahin aja? Tanya Raka dengan suara tinggi. Si pemilik konter cuman geleng kepala. Udah pernah coba mas, dihancurin, dibakar, dilempar ke sungai. Besoknya HP itu balik lagi. Selalu ada yang nemu, selalu muncul kayak nyari korban baru. Pesan terbaru. Pas lagi ngobrol itu, tiba-tiba HP Raka bergetar di meja konter. Pemilik konter langsung mundur ketakutan. Raka ngeliat layar dan hampir nggak bisa bernapas waktu baca pesannya. Giliranmu sudah dekat. Raka duduk di kamar, lampu dimatiin, cuma ada cahaya dari layar HP sialan itu. Dia udah nyoba matiin, cabut baterai, bahkan taruh di freezer. Tapi tetap aja, HP itu nyala sendiri. Malam itu muncul folder baru di galeri. Namanya, Mereka Sebelum Kamu. Raka udah tahu ini gak bakal bawa kabar baik, tapi rasa penasarannya lebih kuat daripada takut. Dengan tangan gemeteran, dia buka folder itu. Isi folder. Di dalamnya ada puluhan foto, wajah orang-orang yang berbeda. Ada cewek, cowok, tua, muda. Semua foto yang sama. Mereka senyum tipis, tapi mata mereka kosong kayak boneka. Raka scroll pelan, makin lama fotonya makin aneh. Ada yang senyumnya melebar gak wajar, ada yang matanya mulai hitam, ada juga yang posenya mirip mayat. Sampai akhirnya Raka nemu foto dirinya sendiri. Foto Raka. Dia kaget bukan main. Foto itu baru banget diambil, jelas-jelas di kamarnya sekarang. Baju yang dipakai sama persis, posisi duduk sama, bahkan tatapannya juga identik. Gila, ini foto kapan diambil? Dia buru-buru lihat kamera belakang HP itu, siapa tahu nyala sendiri. Tapi nggak ada tanda-tanda. HP getar lagi. Tulisan baru muncul di layar. Setiap pemilik adalah korban, termasuk kamu. Penelusuran. Besoknya Raka nekat nyari tahu soal orang-orang di foto itu. Dia bandingin wajahnya lewat sosial media dan bener aja, beberapa wajah ternyata nyata. Ada mahasiswa yang katanya hilang. Ada ibu rumah tangga yang dikabarkan mati mendadak. Ada juga seorang supir ojol yang katanya meninggal karena kecelakaan misterius. Semua punya satu kesamaan. Mereka pernah kedapatan pakai HP yang sama. Ketakutan baru. Raka sadar dia sekarang ada di urutan berikutnya. Bukan cuma soal arwah-arwah tadi, tapi HP ini bener-bener kayak mesin pencabut nyawa yang selalu nyari mangsa baru. Malam itu, sebelum tidur, dia sempat bilang ke dirinya sendiri, "Gua harus cari cara musnahin benda ini atau gue bakal jadi foto berikutnya." Tapi sebelum sempat tidur, HP di meja nyala lagi ngasih notifikasi. Waktumu tinggal 3 malam. Malam pertama setelah peringatan itu datang. Raka udah siap-siap. Dia pasang doa, naruh garam di sudut kamar, katanya sih bisa ngusir hal-hal gaib. Bahkan sempat buka YouTube, cari cara menghancurkan benda terkutuk. Pokoknya, dia nggak mau mati konyol. Tapi, jam 12:05, HP itu bergetar sendiri. Layar nyala, muncul hitungan mundur. Malam pertama. Jeritan dari HP. Awalnya cuma suara bisikan samar, kayak orang berbisik di telinga. Raka langsung refleks buang HP itu ke lantai. Tapi, suara makin jelas. Bukan cuma bisikan. Sekarang terdengar kayak jeritan orang kesakitan. Teriak minta tolong. Kayak ada ratusan orang nyangkut di dalam speaker HP itu. Gangguan fisik. Tiba-tiba, lampu kamar kedip-kedip. Kipas mati nyala sendiri. Jendela kebuka brak, kayak ada orang dorong dari luar. Padahal Raka tinggal sendirian di kos itu. Raka coba nekat keluar kamar. Tapi pas buka pintu, lorong kosnya jadi gelap total. Gelapnya bukan gelap biasa, kayak kabut hitam yang nutupin semua arah. Dan di ujung lorong, ada sosok samar. Perempuan dengan rambut panjang, wajahnya ketutup, berdiri diam sambil miringin kepalanya. Terjebak. Raka buru-buru balik ke kamar, ngunci pintu rapat-rapat. Dia ngos-ngosan, keringetan kayak habis lari maraton. Tapi, HP itu masih di lantai. Layarnya berkedip-kedip, lalu muncul gambar live kamera. Yang bikin Raka hampir pingsan. Kamera itu bukan nunjukin wajahnya, tapi nunjukin pemandangan dari bawah ranjangnya. Ada tangan pucat keluar dari kolong, pelan-pelan meraih kasur tempat dia duduk. Akhir malam pertama.
Raka langsung teriak banting HP itu ke tembok. Layar pecah, tapi anehnya HP masih nyala. Countdown berubah jadi 2 malam tersisa. Malam pertama berhasil dilewati, tapi Raka tahu terornya baru aja dimulai. Hari kedua, Raka udah kayak orang gila. Matanya merah karena nggak tidur, kepalanya pusing, dan tiap kali dengar getar HP, jantungnya langsung kayak mau copot. Dia coba hubungi temennya buat numpang tidur, tapi semua nggak bisa. Ada yang alasannya sibuk, ada juga yang tiba-tiba nggak angkat telepon. Seolah-olah dunia ngebiarin Raka sendirian. Awal malam, jam 12:05, kayak kemarin HP itu nyala lagi. Tulisannya sekarang malam kedua. Raka udah nekat. Dia ngomel ke HP itu. "Lu maunya apa sih?" Tapi HP cuma balas dengan satu kalimat di layar. "Lihatlah ke cermin." Cermin kamar. Raka punya cermin kecil di kamarnya nempel di dinding. Dengan langkah berat, dia dekati cermin itu. Awalnya pantulan dirinya biasa aja, tapi makin lama pantulan itu nggak ngikutin gerakannya. Raka angkat tangan kanan, bayangan di cermin malah angkat tangan kiri. Raka senyum kecut, bayangan di cermin malah senyum lebar, terlalu lebar sampai bibirnya robek ke pipi. Bayangan hidup. Pelan-pelan bayangan itu ketok-ketok kaca dari dalam. Tok, tok, tok. Raka panik, mundur beberapa langkah. Tapi tiba-tiba permukaan kaca kayak cair dan tangan pucat dari bayangan itu keluar nyoba narik Raka masuk ke dalam cermin. Dia teriak sekencang-kencangnya, banting kursi ke arah cermin. Cetar! Cermin pecah berantakan, tapi anehnya pantulan dirinya masih ada di pecahan kaca. Dan kali ini pantulan itu berdiri lebih dekat daripada posisi aslinya. Malam kedua berakhir. Raka udah hampir nyerah. Dia nutup mata, gak berani ngelihat kemana-mana. HP-nya bergetar lagi. Countdown berubah jadi 1 malam tersisa. Raka gemetaran, bisik ke dirinya sendiri. Kalau malam ketiga lebih parah dari ini, gue bener-bener bisa mati beneran. Hari ketiga, Raka udah kayak zombie hidup. Mata cekung, muka pucat, dan badannya gemeteran kayak orang lagi nahan demam tinggi. Dia tahu, malam ini malam terakhir. Kalau dia selamat, mungkin semua berakhir. Tapi kalau gagal, bisa jadi dia ikut dijemput. Detik awal. Jam 12 tepat. HP yang udah retak parah itu nyala lagi dengan tulisan gede banget. Malam ketiga, penjemputan. Lampu kamar langsung mati total dan suara tangisan perempuan kedengaran jelas banget. Tangisan itu makin lama makin dekat, kayak ada yang jalan pelan ke arah pintunya. Tok, tok, tok. Ada yang ngetok. Pintu kos. Raka diem. Dia pegang gagang pintu sambil gemeter. Lalu sebuah suara lembut dari luar pintu berbisik. "Raka, bukain. Aku udah nunggu 3 malam." Suara itu familiar. Mirip banget sama suara mantan pacarnya yang udah meninggal karena kecelakaan 2 tahun lalu. Raka hampir kebawa perasaan. Hampir kebuka pintunya. Tapi tiba-tiba HP bergetar lagi dan muncul pesan. "Jangan pernah buka pintu. Kalau dibuka, kau gak akan balik lagi." Teror memuncak. Pintu digedor kenceng, duak, 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 sampai kayunya retak. Tangisan berubah jadi jeritan marah, kayak suara ratusan orang nyatu jadi satu. Di kamar, bayangan hitam muncul di tembok. Rambut panjang, tangan kurus, matanya kosong. Bayangan itu jalan ke arah Raka. Makin lama makin jelas, kayak keluar dari tembok. Pilihan terakhir. HP nyala lagi, tulisannya berubah. Waktu habis, pilih sekarang, ikut atau lawan. Raka nekat. Dia ambil pecahan kaca cermin yang masih berserakan di lantai. Begitu bayangan itu hampir nyentuh dia tusuk dirinya sendiri pakai pecahan kaca itu sambil teriak.
Aku gak mau ikut kalian. Semua gelap. Suara jeritan berhenti. Hening. Pagi hari. Jam 6 pagi, penghuni kos geger nemuin kamar Raka. Dia pingsan di lantai penuh darah dari lengannya, tapi dia masih hidup. HP yang bikin teror itu udah gak ada. Hilang, lenyap kayak gak pernah ada. Cuma tersisa pecahan kaca cermin dan noda darah di lantai. Raka dibawa ke rumah sakit. Sejak malam itu, dia gak pernah lagi ceritain apa yang dia alami. Tapi, satu hal yang bikin merinding. Di lengan Raka ada bekas tulisan samar, kayak ukiran luka yang berbentuk kata, "Sampai giliranmu tiba lagi." Beberapa minggu setelah kejadian, Raka akhirnya keluar dari rumah sakit. Lukanya udah kering, tapi batinnya masih hancur. Dia pindah kos, gak mau lagi tinggal di tempat lama. Hidupnya mulai normal kembali, sampai suatu hari, seorang temannya main ke rumah barunya. Teman itu penasaran, lihat Raka duduk di sudut kamar dengan wajah pucat. Di meja, ada sebuah HP jadul yang retaknya sama persis kayak HP yang dulu bikin teror. Temannya bertanya, "Rak, kok lu pakai HP kayak gini lagi?" Raka hanya tersenyum miris. "Gue nggak beli. HP ini tiba-tiba ada di meja pas gue bangun tidur." Malam itu, teman Raka pulang, masih kepikiran. Tapi beberapa jam kemudian, HP temannya sendiri bergetar. Bukan HP jadul, melainkan smartphone miliknya yang biasa. Layarnya tiba-tiba mati, lalu nyala lagi dengan satu kalimat, "Malam pertama." Dan sejak saat itu, kutukan itu terus mencari korban baru.